Halo teman-teman close seller semuanya. Jadi pada video kali ini gue Rifki bakalan ditemenin oleh Bang Umar nih Bang. Iya. Jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol Bang. Kabarnya sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini nggak ganggu waktunya kan? Nggak. Sini buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Alhamdulillah bisa datang ke sini, kita bisa sharing-sharing. Kemarin juga kan lu ngubungin gua mau sharing-sharing, gua juga bertanya sebenarnya apa yang pengen di-sharingin sebenarnya nih. Gini jadi Bang. Gue ada bukan pikiran juga ya. Gue butuh pencerahan lah gitu ibaratnya. Jadi gini Bang. Kan gue jualan online nih. Nah, banyak nih masukan dari temen-temen, dari keluarga gue juga kayak, lu kenapa sih nggak jualan offline juga? Padahal kan menurut gue gini Bang, gue jualan online itu keuntungannya udah lebih dari cukup. Terus juga kalau gue harus jualan offline lagi lebih ribet. Ditambah kayak ada kegiatan kan gue kayak ngampus, gue kayak main juga sama teman-teman gue. Kalau menurut gue kalau gue jualan offline juga nih kayak nanti harus ketemu customer gitu-gitu, aduh ribet banget deh. Menurut lu emang kenapa sih kita nih harus jualan offline? Lu kan banyak banget nih pengalaman lu. Jadi gini ya, emang kalau bicara online dan offline ini sesuatu hal bisnis yang berbeda. Mungkin sekarang udah rame di online itu kan di marketplace. Kita tahu sendiri marketplace sekarang lagi merazai di Indonesia. Cuman emang online ini bicara waktu dia fleksibel. Artinya kita nggak akan terganggu masalah kerjaan kita di luar atau kita punya kesibukan seperti kuliah, sekolah dan sebagainya. Cuman offline ini kenapa kalau gue pribadi jangan sampai offline itu dihilangkan. Karena kita bisa tahu sendiri, contoh brand-brand besar yang ada di Indonesia sekarang itu mereka semua fokusnya di offline, bahkan nggak ada di online. Itu kan menjadi sesuatu hal yang berbeda dibandingin lu sendiri. Kenapa? Lu fokus di online tapi nggak coba di offline. Artinya brand-brand besar ini punya alasan tersendiri yang dia melihat ada sisi yang jauh lebih baik ketika dia main di offline dibandingin di online. Padahal sebenarnya dulunya offline tapi sekarang ada online, kenapa dia nggak mencoba di ranah online? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, kalau gue pribadi, kenapa offline itu lebih bukan menjanjikan, sebenarnya menjanjikan juga dibandingin online. Online menjanjikan nggak? Menjanjikan. Artinya gini, ketika lo bilang, bang gue online udah alhamdulillah rezeki udah bagus. Oke, bukan berarti online lo harus ditutup, lo fokus di offline, nggak gitu juga. Tapi ada satu sisi yang harus balance. Kemampuan lo yang udah di online itu tinggal lo maintenance, lo jaga gimana caranya biar jauh lebih baik. Tapi offline ini kan sesuatu hal yang belum lu coba, yang orang bilang males lah. Kenapa? Kalau offline mungkin orang bakal diledekin. Lu jualan ini segala macam. Padahal teman-teman kita sendiri jualan pulsa, dagang di pinggir jalan. Apalagi kalau bulan puasa, semua orang berubah jadi jualan di pinggir jalan. Dia nggak ada malu-malunya sama sekali, gitu. Artinya lebih ke mental. Tapi kalau gue lihat pribadi, bedanya offline sama online, gue nggak berbicara duit di sini. Kalau online ini kemampuan skill pribadi lu itu terputus karena lu cuma mengandalkan aplikasi di marketplace tadi. Tapi kalau di offline bukan berbicara uang itu udah pasti dapat. Tapi yang lu harus lalui adalah prosesnya. Memang prosesnya ini agak sedikit merumitkan, tapi itu di awal. Sama lah seperti online juga, mungkin dia buka toko di online tapi dia nggak langsung banyak pembelian, betul ya? Tapi dia coba pelan-pelan akhirnya jadi rame online-nya. Tapi yang gue lihat, mereka yang fokus di online, dia tidak punya skill pribadi gimana caranya dia bisa bersosialisasi, pinter ngomong, gampang fleksibel sama orang. Nah itu emang perlu dilatih. Offline itu fokusnya di situ. Jadi maksud gue gini, kalau ada dua sumber penghasilan dari online dan offline, kenapa lu fokus satu? Kenapa nggak lu ambil dua-duanya? Yang satu lu jaga biar tetap berkembang, tapi lu mencari tambahan penghasilan dengan cara lu main di offline. Tapi sebenarnya bang, gue kan sibuk. Offline ini nggak ribet sebenarnya. Mungkin lu terlalu kaku, gue harus tawarin ke orang, gue harus tawarin ke sini, nggak gitu juga. Gue sekarang tanya balik sama lu. Kira-kira setiap hari yang lu ketemuin siapa? Orang? Temen, iya orang. Jin? Tuyul? Enggak kan nggak bisa jualan juga. Oke, berarti orang doang dong. Iya orang. Artinya kan pasti lu ketemu siapapun di jalan itu orang. Cuma kan karakternya beda bang. Bedanya? Beda karakter orang kan beda-beda gitu. Memang ketika jualan offline itu lu nggak melihat karakter, tapi lu melihat kebutuhan orang, bukan melihat karakter orang. Iya.
lu melihat kebutuhannya. Contoh, mukanya jerawatan, masa lu mau tawarin hand gel? Kan nggak masuk, bener nggak? Tapi lu lebih melihat itu kebutuhan temen lu, orang-orang sekitar lu, keluarga lu, butuhnya apa? Apa yang lagi dibutuhin? Sekarang kemarin corona, sabun masuk nggak? Masuk. Hand gel masuk nggak? Masuk. Yang nggak masuk apa? Kopi. Nggak sesuai, betul ya? Artinya lu harus mencari kebutuhan seseorang dulu. Artinya nggak terlalu ribet, nggak harus gua harus jualan hari ini offline, keluar nawarin orang-orang, nggak gitu juga. Tapi lu ketemu siapa, lu bisa ngobrolnya jauh lebih bermanfaat. Apa? Lu bisa tawarin bisnis, lu bisa tawarin produk dari Kloris dan sebagainya. Tapi nggak mungkin lu ketemu orang tiba-tiba nawarin, bro, lu mau cobain Kloris nggak? Nggak gitu. Tapi nanti ada yang namanya kita ngobrol santai dulu, mencari kebutuhannya apa, baru lu bisa masukin produk itu apa. Jadi ini bisa berbarengan offline itu dengan kesibukan lu sehari-hari, bukan mengganggu. Jadi orang bilang, saya nggak ada waktu buat nawarin offline. Enggak, ini bisa dijalani bareng-bareng dengan kesibukan kita. Satu sisi, online lu udah aman belum? Udah aman banget. Iya, aman. Sekarang banget. Offline, lu keluar rumah, keluar duit nggak? Keluar. Kenapa nggak lu harus berpikir gua harus dapat duit nih? Gua udah keluar duit nih. Biar dapat duit gimana? Ya udah, lu ketemu sama orang yang lu ngobrol. Makanya namanya bisnis offline ada yang namanya identitas. Contoh, temen lu misalkan pemain jual beli motor. Ketika lu ngobrol sama dia, udah pasti yang dibahas motor terus. Nggak mungkin truk yang dibahas. Kenapa? Karena identitas dia adalah motor. Nah, ketika lu kumpul sama temen-temen lu, ngobrol segala macam, mereka akan tahu identitas lu apa. Ya Kloris. Artinya apa? Yang lu sampaikan, yang ngobrol ya berhubungan sama Kloris. Tapi nggak full sejam kumpul Kloris juga, enggak. Tapi minimal identitas lu tuh lu udah harus dikenal kalau lu pemain bisnis yang offline tadi yang berbicara produknya apa? Kloris. Jadi kalau gua satu sisi penghasilan lu di online udah bagus, tapi lu tambahin di offline. Yang pertama, lu jadi punya penghasilan tambahan. Yang kedua, lu bisa bersosialisasi. Bang, ngomong tentang produk offline gua agak susah. Emang lu kalau nongkrong sama temen ngomongnya harus ditata? Enggak. Apa adanya kan? Apa adanya, lu gua. Maaf, misalkan ngomong kasar. Anjing lu, bangsat lu, kan begitu. Sama temen kan nggak masalah. Tapi kalau artinya apa? Lu nggak terlalu kaku harus ngomongnya tuh kaku banget, artinya bro lu mau cobain nggak Kloris produknya bagus begini, nggak begitu. Contoh lu lagi sama temen lu di rumah, lu pakai sabunnya di dekat temen lu akan nanya nggak? Nanya itu apaan? Sabun apa? Kloris. Itu apaan? Wah, lu nggak tahu Kloris? Kan itu bisa nyambung. Jadi nggak perlu harus lu tata bagaimana caranya ngomong offline ke teman gue yang kenal, nggak gitu. Tapi ini bisa berbarengan dengan teman-teman lu ketika lu dengan kesibukan lu. Lu mau kemana? Makanya gue bilang lu pergi kemana pun ketemunya siapa? Teman-teman orang. Intinya, betul kan? Nah ya udah, tinggal lu bisa berbarengan dengan waktu itu. Artinya lu bisa bawa produk sampel di tas lu. Jadi lu pergi kemana-mana, ada yang lu mau pakai, misalkan lu sekarang lagi rame, misalkan hand sanitizer atau hand gel kan gitu. Ketika habis makan ketemu salaman orang, lu keluarin hand gelnya. Kan menjadi identitas lu, Kloris man banget sih. Itu jadi bisa dibarengin. Jadi menawarkan offline itu nggak mesti kita harus ngomong, tapi dengan cara kita pakai produk itu di depan teman-teman kita, itu udah salah satu promosi yang terbaik. Bener banget. Pantes gue selama ini kalau pakai Ultimate Clean Wipes tuh ada yang nanya. Tapi emang sesekali cuma minta bang, bukan beli. Temen. Ya kalau itu dia minta nggak apa-apa, lu potong 2 aja. Lu mau coba nih, lu mau coba, ya udah gue potong 2 ya, setengah lu setengah gua. Tapi setelah itu mah nggak bisa minta lagi lah. Bro, buat muka lu bersih nih, daripada muka lu kacau, yang ada nanti lu perawatan lebih mahal lagi. Tapi lu pakai ini, lu bisa ngejaga. Kan kita udah tahu lah, lebih bagus ngejaga lah daripada kita ngobatin. Kan begitu. Tadi gue sepakat nih bang sama poin-poin lu yang tadi. Gue kebuka juga sama mulai sepakat yang bilang kalau emang ini tuh bisa jalan berbarengan sebenarnya. Nah itu yang kita orang bakal sering bilang gue nggak ada waktu buat nawarin offline. Enggak, ini bisa berjalan dengan waktu yang kita punya sehari-hari. Iya. Karena gue pribadi juga kalau ditanya bisa nggak offline dulunya, ya nggak bisa. Ngobrol sama orang nggak bisa. Apalagi gue ngomong sama cewek, waduh keringetan, gue nggak bisa ngobrol sama cewek. Tapi kalau sekarang mah, ceweknya keringetan sekarang. Beda lagi sekarang. Jadi
Kenapa bisa begitu? Karena gue mengikuti prosesnya, gue mencoba, gue dilihat teman-teman gue, Mar lu bisnis ini bla bla bla, nggak gue pikirin. Tapi yang gue pikirin adalah gue melatih skill gue. Akhirnya sekarang alhamdulillah gue mau komunikasi sama siapapun udah bisa. Kalau bicara penghasilan itu akan mengikuti. Kita prosesnya dulu kita lewatin. Ketika prosesnya udah kita lewatin, pengalaman kita udah bagus, hasil tuh ngikut. Gitu. Jadi konteksnya kita rubah, jangan berbicara hasil. Kalau hasil udah pasti ikut, cuman prosesnya yang kita lalui dulu. Toh pemain online juga dia prosesnya dulu dia lalui apa? Ya dia buka iklan dulu segala macam, nggak langsung beli, itu kan proses. Tapi ketika dia sabar menghasilkan. Kenapa di offline dia nggak mau berproses? Capek bang segala macam, lebih baik mana capek banyak duit apa nggak capek duit begitu aja? Mending capek banyak duit. Nah ya udah. Intinya kan cuan. Cuan. Tapi kalau buat peningkatan sebenarnya bisa meningkat yang signifikan gitu nggak sih bang? Menurut lu sendiri ya? Karena di awal online lu udah stabil, offline lu mungkin di awal punya penghasilan tambahan nggak signifikan, tapi itu bisa mencukupi kebutuhan lu sehari-hari. Artinya keuntungan dari online lu nggak akan kotak-atik, lu akan simpan jadi tabungan lu buat impian lu. Tapi kebutuhan sehari-hari lu dari mana? Dari offline tadi. Kenapa? Karena masih rintis. Tapi lama-lama ketika orang udah tahu lu bermain dengan bisnis Kloris, ketika lu banyak yang udah tahu dan lu berkembang, maka dua-duanya akan besar. Lu udah bisa offline, lu online juga udah enak. Sisanya ngapain? Tinggal nikmatin hasil. Tapi kalau orang yang di online, dia akan ada batas maksimum, nggak bisa lebih. Iya, benar. Tapi ketika dia punya dua sumber penghasilan, kenapa nggak diambil dua? Kenapa cuma fokus di satu doang di online? Makanya kalau bicara offline gue tertarik banget sebenarnya, enak kalau ngobrol sama orang. Tapi gue nggak bisa ya belajar. Semua ada prosesnya. Cuman makanya perbedaan orang yang mau berkembang sama enggak dilihat dari mau belajarnya apa enggak dia. Karena kita juga pasti paham hasil itu bukan kita yang ngatur, tapi Tuhan yang ngatur. Tapi yang penting adalah prosesnya dulu, kita mau melalui enggak, kita mau belajar enggak. Maka Tuhan akan melihat dari proses itu. Lo mau belajar, mau segala macam, udah pasti hasil ngikut. Tapi kalau kita bicara susah, semua juga susah. Tapi karena berproses, belajar, bertanya, udah pasti dikasih tahu, pasti berkembang. Nah, gini bang, ini kan kayak yang kita tahu kan lagi ada PSBB lagi nih ya. Terus juga ini salah satu mungkin kendala atau ketakutan orang buat jualan offline gitu. Menurut lu berpengaruh banget nggak sih bang kayak adanya pembatasan sosial gitu sama untuk jualan offline? Ini kalau lu pribadi ya? Kalau gue pribadi sejauh ini yang penting kita perhatiin protokol kesehatannya aja. Artinya lu keluar harus pakai masker. Ketika lu keluar pakai masker ketemu sama temen, lu bisa pakai hand gel tadi. Nah itu kan nilai jual, betul nggak? Ya? Iya. Itu biaya promosi yang paling murah dan nggak ada harganya. Benar-benar. Kalau orang online lu harus ada budget buat ngiklan nggak di online? Ada. Nah ini nggak ada. Jadi artinya lu bisa pakai itu kebutuhan lu, tapi itu menjadi biaya promosi lu untuk nawarin ke temen-temen lu tanpa lu harus ngomong. Temen yang nanya nih. Nanya. Wangi lagi kan? Minta dong. Nah kalau nggak apa-apa deh, lu kasih yang banyak apa apa. Soalnya kan paling 2 tetes, 3 tetes kan. Dia pakai wangi, enak, selesai. Pasti dia akan, ketika lu akan sering ketemu dia, lu pakai lagi, itu akan menjadi identitas lu Klorisman banget. Nggak mungkin dia nggak akan beli. Pasti ada momen yang bagus ketika dia akan cari lu, gua beli dong, kayaknya enak tuh wanginya. Gua cobain hand gel yang lain bau, karena setahu gua hand gel banyak yang bau, yang sanitizer itu bau kimia banget, tapi kan kita kan enak wanginya. Betul ya? Benar. Nah nih bang, gua udah mulai kayak enak nih kalau mulai jualan offline ya. Nah ini gimana nih bang buat gue yang baru dan biasa jualan online yang cuma kayak jawabnya juga udah seragam gitu, misalkan ada orang nanya apa, gue jawabnya ini copy paste. Nah kalau jualan offline kan bakal beda tuh. Gimana sih bang caranya? Jadi kalau bicara nawarin offline, memang kalau online copy paste ya, paling simpel kan? Iya. Kalau offline ini yang pertama lo harus tahu kebutuhan orang. Lu cari tahu dulu kebutuhan dia. Dengan cara apa mencari tahu kebutuhan dia? Ya ngobrol. Lu perhatiin seluruh tubuh dianya. Dari kepala sampai kaki tuh lu perhatiin. Jadi ibarat kata ngobrol nih seolah-olah lu fokus tapi padahal lagi nggak fokus. Karena lu lagi mencari kebutuhan apa yang dia butuh yang bisa Klorisman masuk. Ketika sudah ketemu, lu bisa coba masukin. Itu akan lebih pas. Makanya gue pernah bilang ketika sekarang lagi orang contoh misalkan muka jerawatan, lu kasih hand gel yang nggak cocok,
Iya. Paham nggak? Artinya itu lo harus lihat dari sisi kebutuhannya dulu. Nah, yang kedua, ketika dia bertanya, bang, ini Clorisman bagus. Oh iya jelas. Kenapa? Karena gue udah pakai. Jadi orang akan lebih terkesima ketika dia ditawarkan suatu barang tapi lu pakai dibandingin lu nggak pakai. Oh lu cuma jual doang tapi lu nggak pakai. Sekarang gue tanya, kira-kira lu jualan online? Kalau jualan online, ada nggak yang nanya nggak? Nggak ada kan, cuma nanya. Lu pakai nggak? Ada nggak? Nah, paling nanya gitu kan? Nggak mungkin nanya, lu pakai nggak? Nggak mungkin. Walaupun ada kita ngebohong kan, pakai kok. Nah, padahal kenyataannya nggak pakai. Nggak pakai, iya benar. Tapi kalau offline ini beda lagi. Yang pertama, lu harus pakai. Makanya gue bilang tadi contoh Kenjer, lu lagi pakai di depan teman-teman lu. Itu menjadi satu promosi yang bagus sebenarnya. Jadi kalau lu bilang caranya gimana? Yang pertama, lu berani dulu. Karena kalau lu nggak pede susah. Maka untuk melatih beraninya gimana? Lu tawarin orang-orang yang terdekat, bukan di orang yang nggak lu kenal. Siapa lingkungan lu? Contoh, adek lu udah lu tawarin belum? Kakak lu udah lu tawarin belum? Bokap lu udah lu tawarin belum? Maksudnya kalau bokap nggak disuruh beli. Iya. Pak, pakai, cobain bagus nggak? Jadi semua keluarga lu nih lu cobain dulu. Jadi bicara yang paling mudah, yang bikin lu berani adalah dari lingkungan sekitar. Temen lu, sahabat dekat lu, yang tidur bareng, nongkrong bareng, lu cobain. Lu tawarin ke dia. Artinya dengan cara seperti itu nggak perlu jago ngomong. Kenapa? Karena udah biasa pakai bahasa pribadi lu sehari-hari. Bahasa sehari kita kan beda-beda. Artinya mau bahasa kasar segala macam, kalau sama temen kan nggak ada masalah. Kecuali kalau cara menawarkan offline dengan orang yang baru dikenal itu berbeda dengan cara menawarkan orang yang udah kita kenal. Jadi pertama lu harus berani. Cara beraninya gimana? Lu tawarin dulu orang sekitar lu, tetangga, adik segala macem. Gue yakin nggak mungkin lu nggak bisa. Bang, bener-bener nggak bisa. Coba. Lebih bagus coba gagal daripada takut gagal. Nggak pernah. Artinya dia nggak punya pengalaman. Ibarat kata gue gagal sekali itu udah punya pengalaman satu kali. Gue coba lagi bang, tawarin gagal 2 kali. Nggak masalah, yang penting lu udah punya pengalaman. Nanti lama-lama lu akan dapat kliknya gimana caranya bisa menawarkan orang langsung beli. Jadi maksud gue gini, lebih bagus banyakin gagalnya. Karena setiap orang punya kegagalannya masing-masing. Maka habiskanlah kegagalan itu di masa muda. Jadi masa tua nggak akan pernah gagal lagi. Jadi cara yang terbaik untuk bisa lu gagal adalah gagal dalam arti kata ditolak. Itu lebih bagus di awal. Jadi lu banyakin ditolak, bang biasa. Lu sekarang ditawarin orang nembak cewek deh. Iya, pernah ditolak nggak? Iya pernah bang. Pernah ditolak? Iya. Terus lu cari cewek lagi apa cowok? Iya jadi cewek dong. Cewek lagi kan? Artinya biasa aja. Iya, nah jadi ketika lu bilang gue takut ditolak, gue takut orang nggak beli, biasa men. Orang namanya bisnis nolak dan nerima. Ada yang cantik, ada yang nggak cantik, ada yang ganteng, ada yang biasa aja. Artinya itu udah lumrah. Jadi lu nggak usah jadi kayak down ketika ditolak, jadi ketakutan, enggak. Sekarang pertanyaan gua, warung ditolak nggak? Ditolak lah. Cara nolaknya gimana? Kalau warung terlihat warung itu ditolak. Ya nggak, orang lewat doang gitu. Nah, cakep. Artinya orang lewat doang, berarti itu warung nggak dibeli. Dia ditolak. Apa besoknya tutup? Enggak, biasa aja. Lu jualan beli bakso, terus nggak beli, itu bakso besok datang lagi. Tetap ada. Nah, sekarang lu berbicara mau main offline seperti itu, mental lu yang dimainin sebenarnya. Artinya mental lu kuat nggak? Tapi ketika lu udah biasa ditolak, kalau gue sekarang udah biasa banget ditolak, nembak cewek ditolak, biasa aja karena akan dapet cewek yang lebih cantik lagi nanti. Jadi selalu aja bro. Jadi Pak, yang bikin ketakutan orang untuk nawarin offline adalah karena dia nggak berani yang pertama. Maka latihnya dengan cara lu tawarin orang sekitar. Cari kebutuhannya apa. Ketika udah ada kebutuhannya, lu kasih tahu solusinya apa. Berarti produk apa yang bisa masuk ke dia nih. Jadi lu perhatiin di situnya. Nanti lu latih lama-lama, nanti lu akan ketemu cara yang terbaik ketika lu menawarkan offline. Karena gue pribadi, ada teman gue juga jago jualan offline. Cara menawarkan dengan gue berbeda. Berbeda. Tapi tujuannya sama. Apa? Ya offline untuk bisa menawarkan dan orang beli. Jadi nggak bisa dipukul rata orang itu menawarkan offline sama. Semua akan berbeda. Maka carilah tadi, lu tawarin dulu orang-orang dekat ya. Orang-orang dekat, nanti lama-lama lu akan bisa menawarkan orang yang nggak lu kenal tapi dia jadi beli. Jadi fokus gue mendingan kalau lu mau bicara, bang gue mau main offline gimana? Orang terdekat dulu, temen lu, keluarga, semua, sepupu, saudara, semua harus tahu identitas lu sebagai pebisnis Clorisman. Setelah itu, nanti gue kasih tahu lagi bagaimana cara menawarkan orang yang nggak dikenal.
Tapi gue nggak mau ngomong itu dulu. Sebelum keluarga terdekat lu ajarin dulu semua. Lu ajarin. Artinya lu tawarin dulu. Lu tawarin dulu. Ketika udah tawarin semuanya, lu akan gampang bisa ngomong. Maka sekarang bang, cara ngomong yang bagus gimana? Tinggal ngaca. Seolah-olah kaca lu lihat kan itu orang lain. Orang lain. Nah, jadi nawarinnya tuh gimana? Lu lihat sendiri ekspresi muka lu nawarin kayak gimana? Bro, ada produk bagus bro, keren banget bro. Kira-kira tertarik gak? Enggak, itu lemes banget. Tapi kalau ekspresi mukanya bagus, lu ngaca, kayaknya muka gua datar banget nih. Berarti lu tahu nih, wajar orang nggak beli. Tapi ekspresi muka lu, waduh bro, ini produknya keren banget. Lu pakai muka lu nih transparan. Wah, lebay lu. Tapi itu menjadi menarik gitu loh buat dianya. Berani buat mencoba. Maka orang yang belum coba kan kita tawarkan minimal dia coba dulu. Ketika udah coba, ketagihan selesai. Ntar bakal order mulai bang. Iya, lu bangun tidur ada yang ngechat, anterin bro, siap. Nanti nggak mungkin kalau customer lu udah banyak, nggak mungkin lu kerja sendirian. Pasti lu punya tim. Nggak mungkin lagi, tapi awalnya lu dulu. Nanti lu punya tim, lu akan mengajarkan mereka bagaimana cara menawarkan. Jadi nggak akan selamanya lu menawarkan offline secara terus-terusan ke orang, nggak mungkin. Tapi di awal lu harus bisa dulu. Ketika udah bisa, lu akan punya tim nanti dan itu akan jauh lebih mempermudah lu. Tapi hasil udah dapat 2 kali, dari online dapat, dari offline dapat. Nah gitu bang, tuh gue kebuka lagi nih ngobrol sama lo. Jadi kan emang ini gue sendiri dan mungkin orang-orang juga mikirnya tuh kalau jualan offline tuh yang tadi tuh yang gue awal-awal kayak ribet dan selalu kayak kita nawarin kayak maksud gue nawarin kayak SPG gitu. SPG ternyata dari jualan offline pun lama-lama bisa berkembang bang ya sampai pasti sampai punya jaringan mungkin gitu ya. Mungkin lu akan punya tim lu yang bisa ngebantu lu untuk masalah offline tadi. Karena kenapa? Di awal lu udah punya customer banyak dari offline lu. Nggak mungkin ketika dia butuh barang di waktu bersamaan lu akan ngirim mereka semua, nggak mungkin. Bener. Tapi tim lu yang akan mengirim, lu udah diem di rumah. Wah berarti bisa berkembang dan semakin besar juga dong. Iya, jadi offline tuh. Kalau offline itu kalau identitas orang emang kelihatannya offline itu kayak SPG, nawarin langsung ke kiri kanan, di depan, di pinggir jalan apa segala macam. Nggak begitu. Ini bisa berbarengan dengan aktivitas lu sehari-hari. Makanya gue bilang, lu aktivitas lu ketemu siapa? Orang kan. Kenapa orang ya? Karena orang punya duit. Kenapa nggak Jin ya? Karena Jin nggak punya duit gitu. Iya. Kalau Jin punya duit, tawarin nggak? Tawarin. Ya udah selesai kan gitu. Jadi identitasnya nggak begitu, tapi identitasnya adalah lu menawarkan itu secara eksklusif. Contohnya apa? Lu lagi nongkrong, lu lagi main ke rumah teman lu lagi ngopi, lagi mungkin malam-malam nongkrong gitar-gitaran, lu bisa masukin produk itu kapanpun. Yang penting berani dan mau mencoba. Iya benar. Lama-lama lu akan lihat ketika orang udah pakai, dia beli, dia butuh, lu nggak perlu nawarin lagi, orang akan nyari lu. Benar banget. Artinya apa? Duit nyari lu. Mungkin kelihatannya sekarang kita mengejar duit. Tapi kalau online coba lu pikirin, dia cuma nunggu aja. Iya, situ-situ aja. Nunggu, ada yang masuk nggak? Ada yang beli nggak? Udah menunggu, pertama nih, udah menunggu berarti nggak menjemput rezeki. Dia cuma menunggu. Yang kedua, nggak punya skill. Karena skillnya ketahan udah di situ. Tapi kalau lu mainin offline, online-nya tetap bertahanin. Kalau udah bagus. Jangan berarti lu pindah, tetap mainin. Tapi lu akan menjemput rezeki tadi. Menjemput, yang kedua, skill lu akan bertambah. Jadi nilai plusnya offline itu banyak dibandingin kita fokus cuma di online. Intinya adalah kalau sumber penghasilannya bisa 2, kenapa lu harus pilih 1? Susah bisa belajar karena awal online pun susah, tapi karena belajar jadi bisa. Oke? Mantap ya? Mantap banget. Seru. Mungkin awalnya deg-degan, takut itu udah pasti. Gue yakin udah pasti, tapi lewatin. Nanti udah lama-lamanya seru. Udah ada enaknya nanti. Udah enaknya. Lama-lama kayak pemain online lah, awal-awal nggak ngerti, nggak bisa, tapi sekarang orang online udah seru. Malah mungkin nanti lebih banyak keuntungan di offline bang ya? Iya. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Udah banyak di offline dan 2 sumber penghasilan lu 2 selesai. 2, aduh. Harus coba berarti. Coba, tapi harus kuat mental. Artinya siap yang namanya ditolak itu udah biasa. Gak usah lu sampai stres, pikirin down, gak usah, biasa aja. Yang ngasih rezeki itu bukan dari orang yang beli produk kita, tapi kan Tuhan yang kasih rezeki. Bener banget. Betul nggak? Betul. Jadi nggak usah jangan mikir nanti kalau nggak ada yang beli gimana. Yang beli itu bikin orang bisa beli, bukan orangnya. Yang kita dapat itu bukan dari produk terjual, tapi emang kalau udah Tuhan bilang kita dapat rezeki, itu pasti dapat ya. Mungkin orang yang kita lihat nggak yakin beli, dia akan beli. Lu berpikir kayaknya nih orang beli nih, pertama punya duit, masa dia nggak beli? Ternyata dia nggak beli. Jadi
Kalau berbisnis enaknya kayak begitu, di luar prediksi kita. Maka kita akan memberitahukan informasi Chlorismen ini ke siapapun, nggak pilih-pilih. Oke? Oke bang. Mantap ya. Coba lah awal dari siap. saudara dulu sama teman-teman. Oh ini bang, ngomong-ngomong soal penolakan nih bang. Jadi ini ada video nih. Ini contoh-contoh penolakan yang sering ditemuin gitu sama seller. Oh seru nih, kalau nolak ditolak seru nih. Oke. Kita lihat dulu ya videonya ya. Oke, ini dia. Mas Alam, Apa dia? aku lihat-lihat lagi nongkrong terus nih. Banyak duit apa nih ya kayaknya? Iya nih, alhamdulillah. Nah, cocok banget nih. Sekarang aku lagi bisnis Chlorismen nih. Mas Alam mau lihat nggak? Produk apaan nih? Baru lihat gue. Chlorismen, masa nggak tahu sih? Ini produk udah terkenal banget di semua sosial media. Ini lagi viral loh. Gimana gue mau tahu? Gue aja nggak tahu. Deh, coba aja dulu. Siapa tahu cocok. Coba aja dulu produknya. Enggak deh, gimana gue mau coba? Produknya aja gue nggak tahu, belum terkenal. Ya, Nah jadi itu dia tadi bang tuh salah satu contoh penolakan yang pertama. Jadi kan ya yang kita tahu lah ya, karena Chlorismen ini basis penjualannya online, terus juga nggak ada di retail kayak minimarket gitu ya. Terus jadi kadang kan orang mikir ini produk apaan, gue jarang ngelihat, bahkan nggak pernah ngelihat gitu. Bahkan ada beberapa orang juga yang emang bener-bener baru tahu dari kita kalau ada produk Chlorismen. Itu jawabnya gimana tuh bang ya? Buat ngiyakinin gitu. Sekarang begini, orang terlalu ribet berpikir seperti itu. Gue balikin pertanyaan gue gini. Contoh produk-produk yang ada di supermarket. Iya. Kenapa orang bisa tahu? Karena Ada dia bisa iklannya. ya ada iklan. Ada iklannya, entah di TV, entah di billboard dan sebagainya. Tujuan iklan itu apa? Untuk biar orang nge-branding lah ya. Biar Memberitahu iya. ada produk ini loh. Betul nggak? Mm-mm. Sekarang gue balikin nama lo. Ketika orang bertanya, nih Chloris apa? Kok lo jadi susah bingung? Bingung bang. Kagak bingung. Gimana? Kalau orang nggak tahu, ya lo kasih tahu. Selesai. Adanya iklan untuk memberitahu. Nah sekarang adanya lo di Chloris untuk apa? Untuk memberitahu ke lingkungan lo ada produk Chloris. Terus beda dong bang sama yang di TV-TV. Perusahaan itu membayar iklan untuk memberitahu masyarakat. Betul kan? Iya benar. Oke, sekarang Chloris memberi penghasilan ke lu untuk memberitahu produk dari Chloris ke masyarakat. Jadi kalau dibilang lu terlalu rumit berpikirnya, gimana bang orang nggak kenal? Ya lu kasih tahu. Dia nggak tahu produk Chloris, ya lu kasih tahu. Cara kasih taunya apa? Ya jelasin manfaat produk ini apa. Jadi kalau saya nggak tahu produk ini, ya kasih tahu sama lu. Produk ini manfaatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham nggak? Paham. Jadi kalau dibilang produk ini nggak dikenal, sebenarnya bukan produknya nggak dikenal, elunya yang kemana aja. Iya orangnya. Ya kalau dia di rumah mulu, nggak ngapa-ngapain, wajar dia nggak tahu kan. Jadi ketika orang bilang gue nggak dikenal, itu sebuah pertanyaan ancaman buat kita kan. Kita jadi nggak bisa jawab. Pertanyaan gue, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus diam? Tinggal timbal balik. Lunya yang kemana aja bro. Bisa nggak tahu ya. Ini Chloris Iya. di online nih rame. Dan lu baru denger, lu kemana aja? Udah ribuan orang udah tahu khasiat dari produk Chloris. Tunjukin Instagramnya. Tuh lihat testimoninya. Kalau cuma 1-2, oke. Nah ini banyak. Artinya Instagram, brosur itu menjadi bahan alat untuk bisa kita promosiin Chloris. Kalau kita nggak mungkin nunjukin hasil. Bingung yang nunjukin hasil gimana, kan ada Instagram kan. Jadi online ini bisa berbarengan ya sama offline. Caranya gimana? Mainin tadi Instagram, testimoni, tunjukin semua. Tuh bro, lo nggak kenal, ini udah banyak yang pakai. Jadi tugas kita ketika orang tidak tahu ya kita kasih tahu. Jadi nggak usah sampai saya nggak tahu. Iya juga sih ya. Biasa kan orang kalau orang nawarin offline, saya nggak tahu produk itu. Iya juga sih ya. Chloris nggak ada di TV. Ngomel akhirnya pusat. Lu kenapa sih nggak nawarin ke TV? Ya gimana? Malah berhenti jualan. Berarti berhenti jualan kan lucu. Jadi sebenarnya ketika orang nggak tahu ya udah fungsinya kita ada memberitahu. Memberitahu, iya benar bang. Orang beli ya dapat untung. Oke ya? Padahal untung kita juga ya. Iya. Gitu. Jadi itulah maksudnya ketika produk nggak dikenal mungkin kita nggak bisa jawab. Maka kita bingung. Tapi ketika kita belajar nanti kita bisa dikasih tahu nih jawabannya. Berarti tahunya gini. Produk nggak dikenal, oh nggak dikenal, jawabannya begini nih, gue udah tahu nih, nggak gue ngomong, oh jawabannya adalah kita harus kasih tahu dengan cara produk jelasin manfaatnya seperti ini, tunjukin testimoninya orang-orang yang udah pakai, ya masa orang nggak tertarik?
Yang kedua, kan lu nawarin teman terdekat kan, keluarga. Bro, yang nawarin lu nih saudara. Teman dekat lu, masa lu nggak percaya? Kan enak ngomong terakhirnya. Gua bohongin, lu kan tahu rumah gua di mana. Lu tinggal samperin. Lu bakar rumahnya gua kalau lu berasa dibohongin. Jadi santai aja. Tapi kalau kita nawarin orang nggak dikenal baru susah. Lu kan tahu rumah gua, ya kan baru kena. Jadi makanya alasan kayak begitu akan mudah terjawab ketika kita menawarkan orang terdekat dulu. Tinggal terakhirnya bilang, bro, lu ini yang nawarin ini temen lu, saudara lu, masih ya lu nggak percaya sama gua? Selesai, iya juga. Oke? Itu jadi nggak usah terlalu tegang lah kalau masalah ditolak nih. Kita senyum-senyum aja dulu sambil berpikir jawabannya apa ya. Nggak usah, wah ribet udah. Malah nanya, kok gue jualan ini gitu. Iya, kenapa nggak gue jualan yang lain aja kan begitu. Jualan yang lain. Tahu enggak ya, nggak gitu ya bang Nggak ya? gitu, santai aja. Caranya ya kita ngejelasin produknya, kasih tahu Instagramnya, semuanya bang. Semuanya. Ya? Testimoninya kasih tahu semuanya. Oke? Ini ada lagi bang, yang kedua nih bang. Apaan? Nah nih kita simak aja videonya nih. Halo kak, boleh duduk nggak? San. Aku lihat tadi kakak kesini sama pacarnya ya? Iya, kenapa? Aku lagi jualan Florisman nih kak. Siapa tahu kak pacar kakak cocok nih buat pakai produk Florisman ya? Emang ini produk apa? Soalnya ya mbak, kulit pacar saya tuh lumayan sensitif kulitnya gitu. Jadi ini aman gak sih sebenarnya? Aman banget kok kak. Kita sudah terdaftar di BPOM. Gitu. Kalau gitu kalau aman, emang udah ada yang banyak mbak yang pakai. Testimoninya ada nggak nih mbak? Oh ada. Nih, bisa kakak lihat ya? Nih testimoninya. Udah banyak ya mbak, tapi ini bener nggak jangan-jangan mbak edit lagi? Enggak lah kak, ini bener banget kok testimoninya. Nggak akan ada edit-edit, percaya deh sama Florisman. Kalau gitu mungkin nanti aku kabarin lagi, mbaknya aku bisa minta nomor teleponnya untuk kabarin jadinya gimana ya mbak. Oke deh kak. Nah ya tuh tadi udah dilihat tuh bang. Ini mungkin karena nggak kenal juga sama produknya ya, jadi orang kadang tuh nolak, nggak aman, gue takut kenapa-napa. Ditambah juga zaman sekarang kan kayak apa-apa bisa dipalsuin, jadi kayak mungkin ngerasa nih testimoninya palsu atau apa. Itu kayak gimana bang? Kayak buat jawabnya gitu kan? Oke. Jadi kalau menurut gua ketika orang bilang produk ini tidak aman, yang pertama kita kasih tahu masalah BPOM-nya udah ada, artinya udah legal, bukan produk abal-abal. Yang kedua, ini kan kita tawarin ke teman tadi, orang terdekat. Ketika dia bilang produk tidak aman, saya takut produk ini nggak aman, nggak cocok sama gua. Bro, sabun itu buat muka. Kalau bicara sabun itu masih, kalau bicara di dunia kosmetik, sabun itu masih tahapannya maksudnya gini, kecocokan itu sedikit dibandingin masalah produk-produk kosmetik yang lain. Jadi so far, karena gue juga udah pakai produk Floris sabun, ketika semua orang pakai ini, kemungkinan dia bilang nggak cocok itu tipis sebenarnya. Cuman masalahnya dia pede nggak ngomong. Cuman kan gue lagi pengen ngasih tahu ke lu nih gimana cara ngejawabnya. Tapi yang penting lo harus paham dulu edukasi produknya. Yang pertama, lo tahu nih dan lo pakai. Jadi ketika lo ngeyakinin, maka gini, ketika orang bilang tidak aman, ketika lo nggak pakai, lo akan bingung dan nggak yakin jawabnya. Kenapa? Karena sendiri lo nggak pakai. Jadi ketika lo udah pakai, lo akan jauh lebih percaya dan lebih yakin ngejelasin ke temen lo. Jadi lo pakai dulu, lo pakai seminggu, sebulan, beberapa bulan lo pakai, ada efek gak? Ketika lo bilang nggak ada efek bang, muka gue bagusan, minimal nggak tambah jelek, nggak apa-apa deh sama, tapi muka gue terawat, bersih, nggak kinclong juga bang, tapi minimal bersih. Berarti kan produk ini aman. Ketika lo udah membuktikan, maka lo menawarkan itu dengan penuh keyakinan. Karena gue punya prinsip begini, suara hati sampainya ke hati. Kalau suara mulut sampainya cuma ke mulut. Jadi kalau hati lu emang udah yakin, ketika lu berbicara itu akan sampainya ke hati orang. Tapi kalau cuma bilang, gue udah pakai bagus, aman, tapi nggak pakai, berarti kan itu cuma suara mulut dia. Nah, makanya nyampainya ke mulut aja. Jadi beda keyakinan orang ketika udah membuktikan sama belum. Jadi ketika orang bilang saya nggak yakin produknya aman, ketika lu pakai lu aman, lu akan ngeyakinnya seyakin-yakinnya. Bro, gue udah berbulan-bulan pakai nggak ada masalah. Lu coba nih. Gue pakai sekarang nih ya, kalau gue pakai beruntusan keluar berarti ini nggak aman. Kalau nggak lu mau pakai dulu nggak masalah, lu coba tester. Karena ini produk bagus. Nah, cara ngomong itu pun harus dengan keyakinan, nggak bisa dengan
udah bro coba aja dulu barangkali bagus. Nggak bagus udah nggak apa-apa nggak usah Barangkali beli. lagi. Ya barangkali ya nggak mungkin beli. Ragu kita ya ragu. Kenapa? Karena dia mungkin nggak pernah pakai, makanya dia barangkali bagus. Jadi yang poin pertama lu harus pakai dulu. Ketika pakai lu udah yakin lu akan menawarkan itu full-fullan. Beda lah keyakinan kita bener-bener pakai ama enggak tuh cara ngomong kelihatan beda. Bener-bener. Tapi dia bakal balik lagi nanti, bang. Tapi lu buka lu biasa-biasa aja. Tapi kalau gue berpikir ya, ketika ada orang yang bertanya seperti itu kesalahan pertama kita nggak pakai. Yang kedua, anggap kita pemula lah, bang. Saya ini baru bang, baru juga gabung beli produk ini mau jualan. Ya wajar lah kalau hasil belum signifikan, karena baru kan. Ya kalau baru kan tinggal bilang, bro ini aja udah mendingan, sebelumnya lebih parah. Kan tinggal ngomong begitu, walaupun mukanya sama-sama aja nggak ada perubahan. Gitu. Cuman kan bisa ditutupin dengan bahasa kata yang baik. Ini udah mendingan. Lu tahu sebelumnya hancur, muka gua berantakan. Ini udah pakai nih begini nih sekarang mendingan. Lu ngeliat hancur, gua mendingan. Sebelumnya lebih hancur lagi. Dia kan oh iya. Kenapa? Karena kita ngejelasinnya antusias. Oke? Santai lah. Yang penting enjoy aja. Kalau kita enjoy nih, pikiran tuh jernih. Kalau pikiran jernih, semua solusi akan keluar. Kita akan bisa ngomong. Bener. Kalau emang masih belum yakin juga aman apa enggaknya, kita buka web BPOM ya bang ya? Iya, boleh tuh. Ketik kodenya itu ya. Belum yakin juga sih, menurut gua lu pakein tuh produk muka ini. Sini gua usap-usap muka lo sini. Kok nggak percaya amat ya kan? Nggak, yaudah ini ada lagi nih bang yang ketiga bang. Nah yaudah kita simak lagi nih videonya nih. Masalah mau kemana? Tunggu dulu dong, jangan Adia. buru-buru. Kenapa? Aku lagi jualan Clothesman Shop nih. Salam kan sering banget aktivitas di luar ruangan. Cocok banget nih kayak buat pakai Clothesman. Enggak deh, gue udah pakai produk lain. Iya, coba aja dulu. Kalau enggak, coba yang ini deh, hand body-nya. Sorry, enggak juga. Soalnya produk lain udah cocok banget di kulit gue. Nih, Mas Salam coba aja dulu. Aku kasih free deh. Nanti kalau misalkan cocok, bisa repeat order di aku. Enggak, sorry ya, Adia. Gue buru-buru. Ya, Nah ini salah satu penolakan yang sering juga nih bang. Udah keburu pakai produk lain kan, tahu juga lah ya kayak buat produk sabun muka itu kan udah banyak banget nih. Dari pesaing-pesaing Kloris juga, dari produk-produk lain yang jualnya dari offline sama online kan udah banyak banget nih. Nah kadang tuh dan sering banget ditemuin kayak aku udah pakai produk A, aku udah pakai produk B dan gue cocok. Nah itu gimana bang? Apa kita harus pasrah aja gitu kayak ya udah pakai itu aja berarti apa gimana nih? Sebenarnya gini, kenapa iklannya berubah-berubah. Contoh, kita bicara produk-produk yang ada di supermarket, minimarket. Kenapa iklannya itu beda-beda? Enggak iklannya itu mulu, artisnya itu mulu. Kenapa dia keluarin iklan-iklan baru? Artinya untuk membuat orang makin terkesima dengan produk itu. Itu poin pertamanya. Artinya ada gimana caranya orang itu terus pakai produk itu. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya konsep pastinya seperti apa. Cuman inti poinnya gini, ketika lu udah pakai, ketika lu udah cocok, udah pasti lu akan mempertahankan gitu. Secara logika ya, lu udah pasti mempertahankan. Tapi lu bisa bilang sama dia, lu coba aja. Tau nggak ada salahnya coba. Ketika misalkan ternyata lu coba hasil lebih bagus gimana? Karena kalau gue pribadi ya, pakai sabun-sabun yang ada di minimarket, ketika gue pakai cuma buat pembersih sebenarnya, nggak bikin jadi jerawat hilang, jadi glowing, nggak ada. Kenapa? Ya wajar, mereka harga lebih murah. Udah pasti bahan bakunya berbeda jauh lah. Kalau harga murah pasti, ya kita nggak bisa nutupin lah. Harga itu menentukan kualitas. Di mana-mana pasti seperti itu. Artinya kalau produk-produk itu, ya gue lebih tahu sebenarnya dia itu pakai cuma sebagai gue ngebersihin muka, mungkin kotoran, tapi nggak benar-benar menutrisi muka itu untuk jauh lebih baik. Nah, sebenarnya edukasi ini bisa lu sampaikan ke mereka semua dengan cara ya tadi kasih gambaran mereka tentang yang namanya produk itu seperti apa. Kalaupun ternyata enggak, tetep gue sabun muka gue udah cocok sama ini. Sekarang pertanyaan gue, Clothesman produknya banyak nggak? Banyak. Ibarat kata gini, lu tahu film Tom and Jerry nggak? Iya tahu. Kejunya kan bolong-bolong. Bener nggak? Kalau kejunya di Tom and Jerry kan bolong-bolong ya. Ketika si tikus ada di dalam keju, dia kan bisa keluar kemana aja. Betul nggak? Artinya satu cara ketika lu mau menawarkan sesuatu barang ternyata ditutup sama orang, masih ada lubang yang lain. Artinya apa? Gue sabunnya udah cocok sama ini, ya lu tawarin produk yang lain lah. Kan produk Kloris banyak.
Kenapa jadi harus lu bilang oh ya udah? Emang produk Kloris cuma sabun doang? Enggak Enggak kan? Iya. Artinya produk itu masih banyak. Lu bisa mencari kebutuhan lagi. Kebutuhan apa yang dia butuhkan, yang produk Kloris ini bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi ketika lu berpikir santai, solusi itu pasti akan keluar sendirinya. Jadi menurut gue it's okay. Tapi lama-lama ketika dia udah mencoba produk Kloris yang lain, entah dari serum dan sebagainya, ketika dia udah oke dan dia bilang kayaknya cocok nih gue pakai produk Kloris, dia akan nggak ada kemungkinan, nggak menutup kemungkinan dia akan mencoba nanti sabunnya. Jadi lu bisa tawarkan pilihannya, lu kasih edukasi tentang pengetahuan produk. Yang kedua, lu bisa masukin produk yang Kloris Man yang lain. Benar. Itu. Jadi jangan kalah. Ketika ditolak itu jangan kalah. Gue udah cocok sama produk lain. Ketika kita nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, itu namanya kita udah kalah. Di offline itu nggak boleh kalah. Lu perhatiin di SPG segala macam. Ketika kita bilang menolak, dia akan mencari cara omongan lagi untuk bisa masuk. 2 kali 3 kali masih nggak juga ditinggalin sama dia. Benar. Tapi yang penting dia udah mencoba 2 kali 3 kali, nggak 1 kali. Karena konsep pertama ketika orang menawarkan secara normal, orang akan menolak dengan sesuatu hal yang terbaru gitu, bagi dia asing gitu. Makanya ketika kita nawarin pertama, jangan sampai kita nggak ada opsi kedua dan ketiga. Artinya ketika dia menolak ada tambahan kata atau tetap kita maju untuk bisa menawarkan 2 kali 3 kali. Ketika dia tolak, selesai. Mungkin emang belum jodohnya aja, belum rezekinya aja. Yang penting kita nggak menyerah di 1 kali percobaan. Makanya ilustrasi gue tadi, ketika keju tadi lo bolongnya banyak, masih banyak cara hal yang kita bisa masukin gitu loh. Oke? Tuh, apalagi kira-kira yang ada lagi. Kita tonton lagi nih videonya nih. Oke. Kak Ferdian, maaf nih ya kak, aku lihat-lihat kayaknya kakak rada-rada berjerawat gitu ya mukanya. Iya, lagi banyak banget kerjaan di luar. Kenapa? Nah, kebersihan muka itu penting loh. Gimana nih kalau Kak Ferdian cobain sabun Kloris Man-nya? Iya bener sih, penting. Emang ini, tapi ini sabun nih? Iya, ini sabun. Gitu, berapaan ini? 55.000 aja. Oh mahal banget, gini dong 55.000. Deh, ini kan manfaatnya banyak banget. Tapi gak ada duit, gimana dong? Ya, setiap hari nongkrong sana sini, jajan sana sini, masa 55.000 aja nggak ada. Ya, yang tadi nunggu gajian ya. Oke? Udah deh. Nah, ini dia yang keempat, Bang. Ini yang gimana ya bilangnya, sensitif. Iya, bisa gitu. Ini kan kadang orang bilang harga mahal nih, Bang. Itu gimana tuh, kayak gue sering juga nemuin nih, kayak misalkan jualan harganya berapa, yang 80 gram 55.000, terus kayak teman-teman atau customer gue itu bilang di tempat ini atau di brand A, brand B harganya cuma 35.000. Nah itu gimana itu, Bang? Gini, kalau pemain online kita harus tahu dulu pesaing kita itu harganya berapa kira-kira kalau online ya. Tapi kalau offline, misalkan contoh di supermarket dan sebagainya, kita juga harus mempelajari produk kompetitor. Contoh, lu misalkan ada brand yang ada di supermarket, lu pakai, kira-kira sebulan habis berapa? Apakah 1 botol habis? Berapa lama nih 1 botol habisnya? Kalau ternyata 1 botol 1 bulan dengan harga misalkan contoh 30.000 atau 25 atau 28, kita pakai produk Kloris yang 80 gram 55, kita pakai, anggap normalnya orang pakai cuci muka, buat cuci muka sehari 2 kali, kita pakai sehari 2 kali. Nah 80 gram itu habis berapa lama? Jadi kita harus juga mempelajari produk kompetitor. Kita beli di supermarket, beli produk ini karena mungkin murah kan. Misalkan kalau produk lain lebih murah, ya yang mana murah? Misalkan merek apa gitu di supermarket, ya kita beli, kita coba tes. Ketika kita tes, kita tahu produk kompetitor seperti apa, maka kita akan bisa jawab, ya wajar murah. Kenapa? Sebulan habis. Nah ini gue pakai sehari 2 kali produk Kloris Man yang 80 gram itu 2 bulan baru habis. Artinya apa? Lebih murah produk itu. Cuman emang di awalnya aja seperti mahal, lebih mahal. Tapi ternyata masalah waktu, produk ini lebih lama dipakai daripada produk yang lain. Jadi pengetahuan itu gue kasih tahu sekarang. Kenapa kita harus tahu produk ini mahal apa enggak kalau kita ada perbandingannya. Jadi lo harus bandingin produk ini dengan yang murah tadi. Lo pakai, lo pelajari apa kekurangannya dan apa yang kelebihan yang ada di Kloris Man. Tapi kalau kita cuma bilang, iya sih murah,
Oh udah dah, gue berhenti aja deh, beli yang ini aja. Ya itu sih namanya kita nggak mau mencari solusi. Iya benar. Pasrah sama keadaan nih. Pasrah banget sama keadaan. Jadi kita cara yang terbaik untuk bisa tahu produk ini mahal dan bermanfaat apa enggak, kita cari kompetitornya. Kita bandingin, kita pakai segala macam. Bukan berarti pakai untuk pindah ke produk, tapi untuk mempelajari doang. Gitu. Nah, kalau ini yang udah terakhir banget nih, orang biasa kan ngomong gini, Bang. Ah, lagi nggak ada duit tuh gimana? Apa kita ya udahlah nggak ada duit, maksudnya ya udahlah berarti ya kalau nggak ada duit apa gimana tuh, kalau Bang? nggak ada duit ya carilah. Nah gini loh, ketika orang bilang gue nggak punya duit, sebenarnya bukan gue nggak punya duit, Iya kan, dia ini nggak butuh. Ketika lu udah butuh, walaupun lu nggak ada duit, lu akan cari duit. Nggak usah ngomongin sabun deh, lu lagi butuh apa? Contoh, lu pakai motor, ban lu pecah, lu butuh ban, nggak punya duit, apa yang lu lakuin? Minjem sih. Iya. Nggak punya duit nih, pinjem. Buat apa beli ban? Artinya apa? Duit akan dicari ketika lu butuh. Makanya untuk bisa orang beli, biar nggak ada alasan saya nggak punya duit, kita harus membuat dia butuh dulu. Kalau udah butuh, selesai, dia akan cari. Mau berapapun akan cari. Maka cara menawarkannya yang kurang baik. Jangan kita langsung pengen orang cepet-cepet beli, nggak begitu. Tapi kita kasih pemahaman, kasih pengertian tentang produk ini dan membuat dia butuh, selesai. Biasa kan orang nanya, harganya berapa? Kita jangan kasih tahu. Kalau gue pribadi, masalah harga ntar dulu. Gue pengen kasih tahu lu nih, produk khasiatnya gini. Nih, testimoninya. Lu lihat, mukanya bopeng, hancur. Lu lihat tuh. Sekarang mulus, semut aja kepleset. Artinya kan, oh iya bener nih. Ketika dia udah butuh, lu sebut angka 55 dibeli. Jadi jangan buru-buru. Justru ketika orang nanya harganya berapa, lu tahan dulu, jangan jawab. Kalau gue begitu di offline, gue nggak langsung kasih tahu, gue gantung dianya. Kalau laki kan paling demen ngegantung orang. Iya. Apalagi cewek. Oh nggak bohong, bercanda ya. Artinya lu gantung dulu nih. Kenapa lu gantung? Karena lu harus membuat dia butuh dulu. Baru setelah butuh, lu bilang harga, jangan cari dulu. Kalau dia bilang, gue belum ada duitnya, berarti lu belum bisa bikin dia butuh. Oh, berarti dia belum butuh. Kalau udah butuh pasti nggak ngomong nggak punya duit, dia akan cari gimana caranya. Atau enggak paling bilangnya, ya udah gue bayar nanti tapi ya gitu kali, Bang. Iya, jangan dikasih lah. Tapi jangan dikasih juga kalau kayak gitu. Jangan lah. Emang kita bisnis jualan panci, dikredit-kreditin nggak ada lah. Sekarang lu mau bilang begitu, kan ini produk belum tahu nih bagus apa nggak. Sekarang gue balikin lu. Kalau ada yang bilang, kan ini produk belum tahu bagus apa nggak, gue coba dulu lah. Sekarang lu kalau beli brand yang ada di supermarket, lu bilang sama kasirnya, Mbak, saya kan nggak tahu nih produk ini bagus apa nggak. Saya coba dulu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa, bro. Ini bisnis, nggak ada yang kayak begitu. Beda sama panci jualan panci. Kalau panci sih boleh. Ya. Yaudah ya, Bang, nih yang ada lagi nih, Bang. Apa lagi? Videonya lagi nih. Yuk kita lihat aja nih videonya. Ya dia, gua denger-denger lu jualan Korismen. Emang apa aja sih manfaatnya? Nah iya betul banget Kak Fikri, aku lagi bisnis Korismen nih. Ini produk manfaatnya tuh cocok banget buat ngatasi semua masalah kulit. Ih, keren juga ya. Tapi gue pikir dulu deh. Apa yang mau dipikirin lagi? Tapi ntar aja deh gue kabarin. Ya, gak mau langsung dibeli aja nih. Enggak. Nah kalau yang tadi kita lihat tuh, Bang, ini kalau menurut gue tuh nolak cuma secara halus kali ya, karena nggak enak ngomongnya. Kayak ya gue pikir-pikir dulu deh itu responnya gimana tuh, Bang. Ya kalau orang pikir-pikir ya sebenarnya dia lagi mikir alasan apa yang tepat untuk gua nggak beli gitu intinya. Jadi ketika dia pikir-pikir, intinya kan kita nggak boleh kalah ngomong. Nggak boleh tuh kita oh ya udah baru orang alasan oh ya udah, itu nggak bisa, nggak boleh. Kalau di offline harus mencoba terus masuk. Jadi ketika bilang saya pikir-pikir dulu, ya lu tanya balik, emang yang dipikirin apa? Kan lu bingung ya, dia pikir apa ya? Gue juga nggak tahu nih. Jadi untuk bisa kita nggak kalah ngomong, ya kita tanya balik, emang yang lu pikirin apa? Nanti dia ngomongnya macam-macam nih. Iya kan produknya kan, gue takut nggak aman. Kan tadi gue udah jelasin. Oh, apalagi produknya nggak dikenal, kan gue udah jelasin tadi. Jadi jangan bikin dia menang dalam kita berbicara diskusi. Kita yang harus menang. Jadi bener-bener tempel.
Jadi jangan sampai dikasih kesempatan buat dia berpikir lama. Ketika dia buat berpikir lama, akhirnya ketemu orang yang tidak tepat, yang tidak paham tentang produk low risk man, dia akan bicara langsung nolak. Karena kalau dia bilang, kalau lu mau tahu tentang low risk man, ya lu tanya sama gua. Karena gua yang lebih duluan tahu. Tapi kalau lu ngomong sama temen lu buat diskusi, ya temen lu nggak akan tahu. Kalau nggak akan tahu ya dia nggak percaya. Jadi ketika lu mau bertanya sesuatu tentang low risk, ya lu tanyain sama gua, jangan sama orang lain. Simpel sih, seperti itu aja. Intinya ya dia mikir-mikir, ujung-ujungnya alasannya itu juga. Nanti terakhir gua kasih tahu buat bikin alam bawah sadar dia bisa 1, 2, 3 hari itu bakal beli. Ada triknya sebenarnya, walaupun dia ibarat kata hasil terakhirnya dia menolak gitu. Ya udah biasa aja, tapi terakhirnya nanti kita kasih arahan. Oke, itu kita bahas nanti kali Bang. Nanti Next terakhir video lah, ya. terakhir di video ini tahu. juga. Oh, kita nonton lagi nih Bang. Alasan Ada lagi nih? ke-6, ada lagi Oke. banyak kan. Oke nih, alasan yang ke-6. Kak Dedi, aku lagi jualan Floris Men Shop nih, kayaknya cocok deh buat Kak Dedi. Coba dulu dah. Emang ini bisa buat berjerawat? Bisa, ini bisa banget buat berjerawat. Coba deh lo pakai dulu, muka lo aja masih kayak gitu. Coba mendingan lo pakai dulu. Ini coba aja dulu Kak Dedi ya make. Kayaknya cocok kan, ini kan buat cowok nih, cocok banget buat Kak Dedi. Gimana gue mau percaya muka lo aja masih kayak gitu. Coba mendingan lo pakai dulu. Udah deh. Nah, ini yang kita nonton nih agak sadis Lucu juga sebenarnya. ya. Iya, lucu, sadis, terus juga Ya itulah sebenarnya Gimana, gua udah kasih jawaban sih tadi sebenarnya. Kenapa ada orang bilang muka lu aja begitu, muka lu aja begitu. Gimana gua mau percaya kalau produknya bagus ya? Karena itu pertama kesalahan dari kitanya. Artinya kita nggak pakai benar-benar, kita males. Dan kita emang nggak mau, jadi kita cuma mikirin duit aja, tapi nggak mikirin pribadi kitanya. Sedangkan orang melihat produk ini produk untuk tampilan dari luar, artinya kita harus pakai produk itu. Jadi poin pertama pakai dulu, sebelum kita bisa menjawab pertanyaan itu, kita harus pakai dulu. Pastiin muka kita bersih, minimal bersih. Dia nggak ngeliat muka lu putih atau hitam, enggak, yang penting bersih, enak dilihat. Karena kan kalau masalah hitam putih kan itu balik lagi ke gen, nggak bisa gimana lagi. Gitu. Orang putih berjemur hitam balik lagi ke putih, kan begitu. Artinya yang penting enak dilihat. Dengan cara seperti itu salah satu alat promosi yang bagus. Kenapa? Hasilnya yang kita ceritakan adalah hasil pribadi, bukan cerita orang lain gitu. Kalau testimoni kan cerita tentang produk lain, tapi kalau tentang diri kita lihat, kita pakai, selesai. Jadi yang pertama itu dulu. Tapi emang kalau benar-benar ternyata kita baru memulai, baru mencoba dan ada yang mau beli, ya solusinya begitu yang tadi gue cerita. testimoni itu, Bisa. Tapi kan dia permasalahan muka gue nih. Muka gue yang berantakan. Tinggal gue jawab, ini mendingan. Awalnya berantakan, tapi udah pakai mendingan. Gitu. Itu kan menutupi karena kita masih baru. Bukan kita mau bohong. Karena kita baru beli, baru pakai, wajar. Tapi kalau udah jualan berapa lama? 6 bulan, setahun, kok makin hancur mukanya? Nah itu udah pasti nggak pakai deh tuh. Beda cerita. Nggak bisa kita bilang ini muka gue mendingan karena sebelumnya lebih bagus. Kagak, itu lebih kebohong namanya. Tapi jawaban itu akan lebih tepat kalau kita sebagai pemula. Wajar lah, pemula belum kelihatan banget kan, semua kan ada prosesnya. Tapi kita bisa tutupi dengan cara seperti itu, lebih bagus. Sebelumnya mungkin lebih berantakan gitu. Oke. Sebenarnya agak kasar juga Bang ya. Iya. Tapi customer kayak gitu Bang. Kalau customer kayak gitu biasanya sih udah pasti temen sih. Ya? Kalau orang nggak dikenal nggak berani ya. Muka lu aja rusak gitu kan. Tapi kalau temen kan emang kalau temen kan ngomongnya kan sadis-sadis. Tapi gue yakin juga lu nggak mungkin sakit hati karena kan teman. Malah jadi kita introspeksi juga kali Bang. Iya. Kalau deketan kayak gitu tuh kita harus pakai berarti. Kita harus pakai berarti. Oke nih Bang, ini yang terakhir nih Bang, alasannya nih. Nah, ini dia. Kak Dedi, gue liat muka lu kayaknya bersih banget nih, gak ada jerawatnya. Iyalah, gue mau udah ganteng. Nah, cocok banget nih. Cobain lu, lu bisa cobain produk gue. Pasti bakalan tambah glowing. Nih, coba lihat dulu. Ah, gue mau udah ganteng, gak usah pakai ginian, gak usah pakai skincare kayak gini. Gue mau udah ganteng, udah keren. Deh, ini buat hasil yang maksimal, lu bisa pakai ini biar tambah glowing. Ah, enggak deh, enggak, gue nggak pakai skincare itu, enggak. Nah, ini yang terakhir nih Bang, dan ini mungkin nggak sering temuin tapi suka ada gitu nih. Kayak kadang kita udah nawarin nih terus orangnya bilang muka gue baik-baik aja kok, baik itu dia tanpa skincare atau udah skincare lain.
Itu gimana tuh Bang? Kayak dia ngerasa mungkin balik lagi ke yang omongan Bang Umar tadi tuh, dia ngerasa belum butuh gitu. Gimana sih caranya biar dia ada merasa butuh? Jadi gini, ketika dia bilang dia nggak pakai skincare, namanya laki wajar, ada mungkin. Cuman seminimal-minimalnya, masa sih dia nggak pakai sabun? Bro, lu nggak pakai skincare, oke nggak pakai skincare. Tapi lu malam nih mau tidur, cuci muka nggak? Logikanya, semua orang cuci muka nggak? Ya cuci seharusnya. Cuci muka kan? Tapi pertanyaannya, lebih bagus cuci muka sama air aja, apa sama sabun? Jadi bukan skincare ini, kalau orang bilang skincare mungkin dia takutnya ada bahan-bahan kimia segala macam masuk ke muka sehingga dia takut, maka dia nggak berani pakai produk skincare. Tapi kalau lu bilang kasih masukannya ke mereka itu adalah ini untuk pembersih muka, lu kan nggak pernah. Jadi gini, orang yang udah pakai produk lain, lu bilang ini produk pembersih muka, nggak cocok. Kenapa? Dia udah ada pembersih muka. Tapi lo harus bilang kasih keunggulan, apa keunggulan produk ini dibandingin produk lain. Karena dia udah pakai sabun muka nih. Tapi kalau orang nggak pakai skincare, lo kasih taunya adalah ini pembersih muka. Pas lawannya, sesuai kebutuhan. Kalau dia udah pakai pembersih muka, lo tawarin Clorox pembersih muka, ya nggak masuk. Karena dia udah pakai. Jadi lo harus kasih sesuatu yang berbeda dong. Tapi kalau dia nggak pakai, lo bilang ini pembersih muka. Buat ngebersihin lo. Daripada nanti muka lu numpuk, masa pulang malam lu nggak cuci muka. Jadi mencari kebutuhannya lagi. Karena pakai logika senormalnya orang ya kalau malam cuci muka. Gua nggak pakai cuci muka, pakai air wudhu misalkan, ada yang bilang begitu. Pakai air wudhu, kekeh dia misalkan tetap nggak mau pakai sabun muka walaupun sabun muka, ya kan balik lagi. Kalau resmen produknya ada yang lain selain skincare kan. Ya udah, tinggal tawarin itu senjata terakhir buat nawarin. Contoh apa? Kopi, gel dan sebagainya, itu solusi terakhir. Tapi kita harus tetap usahakan untuk dia membeli kebutuhan banget buat laki. Padahal sebenarnya laki kesibukannya jauh lebih banyak di luar dibandingin perempuan, gitu. Tapi mungkin ada lah. Tapi kalau menurut gua alasan itu mungkin persentasenya orang untuk alasan itu sedikit. Jarang yang emang dia nggak cuci muka, karena rata-rata semua laki-laki pasti cuci muka. Iya loh, bis. Apalagi yang naik motor kan. Iya. Gue nggak bisa tidur kayaknya kalau nggak cuci muka. Kan muka gimana gitu, nggak enak banget. Iya kan? bener Bang, jadi nggak nyaman juga. Nah jadi itu jawaban untuk alasan-alasan penolakan. Nah kita coba dulu, artinya gini, lu kan mau mencoba main offline. Lu coba dulu aja menawarkan dengan jawaban seperti itu. Ketika nanti 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, lu nanti lama-lama akan fleksibel jawabnya. Ini kan jawaban itu kan jawaban dari pengalaman gua. Nanti pengalaman lu akan berbeda jawabannya dari gua. Jadi ini cuman sebagai buku panduan aja lah dari gua ketika gua menawarkan. Tapi ketika lu menawarkan, belajar dari situ terus lu beraniin dengan jawaban yang tadi gua kasih, nanti lu akan menemukan formula sendiri cara menjawabnya gimana ke customer yang bertanyanya aneh-aneh gitu. Nolaknya Aneh-aneh. Nah, terakhir dari gua nih, gua pengen kasih tahu masalah offline itu tinggal permainan alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar ini, ketika alam bawah sadar yang bermain, dia akan beli. Kenapa bisa begitu? Semua tuh awal dari pikiran dulu. Nah, ketika lo udah menawarkan seseorang terus ditolak, itu 1 hari 2 hari dia akan lupa sama Clorox. Maka dia akan nggak beli. Lu tawarin 1 hari, besok, lusa, itu dia lupa sama Clorox. Dia nggak akan beli. Nah, supaya dia bisa ada kemungkinan beli, caranya gimana? Ya itu ditanam ya di alam bawah sadar dia. Caranya gimana? Nanam alam bawah sadar. Nah, orang ini sekarang udah sibuk dengan handphone. Ketika lu buka WhatsApp, apa yang lu lihat pertama? Ya kadang chat orang. Kalau nggak ada chat, kita buka story ya, WhatsApp ya. Story WhatsApp. Lu buka Instagram, apa yang lu lihat? Insta story sama postan orang. Kalau feed-nya mungkin lebih sedikit lah, tapi lebih banyak orang langsung Insta story-nya. Betul nggak? Semua orang sama nggak? Hampir sama sih seharusnya sih. Sekarang pertanyaan gua, lu pasang story, kata-kata, pemandangan, jadi duitnya? Ya kagak Bang, kan buat pamer doang.
Kalau kata-kata pemandangan buat pamer doang. Pamer doang. Iya. Nggak ada jadi duit. Kalau gue nggak ada. Nggak ada. Oke. Sekarang mau balikin. Semua orang kan melihat itu semua ya. Kenapa nggak lu mainin bikin story-nya testimoni, or lu lagi pakai hasil yang lu dapetin ketika lu jualan, orang-orang yang berhasil di Kloris, apa yang lu udah bisa beli dari Kloris, kenapa nggak lu pasang itu semua? Ketika lu pasang itu semua, identitas lu makin lama makin terkenal. Lu nih Kloris man banget. Mukanya bopeng, pakai produk Kloris bagus, lu pasang testimoninya. Orang melihat, ada kemungkinan nggak? Ada. Dia akan beli. Ada. Artinya ketika dia melihat status WhatsApp atau Instagram, dia akan melihat story lu. Dia akan setiap gue lihat status WhatsApp, kenapa sih ini mulu sih yang muncul? Paham nggak? Iya. Si Rifki lagi. Pusing gue lama-lama. Kalau lu udah sampai diblokir, lu keren. Oh iya. Bener nih gue ngomong. Kalau temen lu sampai ngeblokir lu udah keren. Tapi kalau belum diblokir lu belum keren. Tapi lu pasangnya jangan kayak nyerbu, langsung pasang 5 foto, jangan. Lu mainin emosi lagi. Kapan lu buka story? Buka WhatsApp atau status WhatsApp atau status Instagram? Biasa jam tujuan sih. Orang rata-rata ya, kalau teman kita misalkan kerja, biasa kalau nggak bangun pagi, mau berangkat kerja sebelum kerja. Misalkan dia udah mandi segala macam, sebelum berangkat kerja dia buka dulu status. Itu momen terbaik. Jadi lu harus tahu, lu pasangnya itu jam-jam segitu. Contoh kerja masuk jam 8, berarti lu pasangnya setengah 8 kalau nggak jam 7. Karena mungkin dia butuh waktu buat perjalanan, lu pasang jam 7. Kapan lagi dia akan megang handphone? Anggap orang kerja lah, jam istirahat, jam makan siang. Jam 12 dia akan lihat status kan, jam 12 lu pasang satu lagi foto. Oke, kapan dia pegang handphone lagi? Kalau di rumah. Pas mau pulang. Dia cek WhatsApp kan? Oh iya. Betul kan? Lu pasang lagi satu foto sampai rumah. Berarti jam berapa? Jam 7, 12, jam 5. Jam 7 lah ya, sejam ya sampai rumah. Sampai rumah mungkin habis isya lah ya. Mungkin jam setengah 8, jam 8. Ama mau tidur jam 10-an. Coba lu perhatiin. Kalau lu pasang di jam-jam itu, apa yang terjadi? Jadi lu lihat, oh hari Minggu orang libur, kapan megang handphone? Oh itu panjang kalau hari libur, kapanpun orang megang handphone. Lu bisa pasang story-nya itu, pasang fotonya sejam sekali. Kalau hari libur, tapi kalau hari jam kerja, lu pasang sehari berarti berapa? Jam 7, 12, jam 5, jam 8, jam 10. Jadi setiap dia buka, Rifki lagi. Terus lama-lama dia beli. Penasaran. Dia akan coba. Entah mana foto yang mana yang menjadi hoki buat kita. Ternyata gara-gara foto itu dia beli. Itu membuat alam bawah sadar sehingga orang nggak akan pernah lupa sama Kloris. Nggak kepikiran kan? Iya, nggak kepikiran. Karena gue juga mainin emosi kayak begitu. Yang gue mainin adalah ketika gue berpikir begitu, gue harus pasang jam-jam itu. Oke? Itu trik. Lu coba, percaya sama gue, pasti yang tadi nolak jadi beli. Iya sih. Gitu. Jadi ketika lu udah mencoba menawarkan, terakhir adalah memastikan dia untuk beli kan. Caranya lu mainin alam bawah sadar dengan cara lu pasang status-status itu. Daripada lu pasang foto muka lu dipasang, nggak jadi duit. Nggak jadi duit. Pemandangan lagi di bagus, nggak jadi duit. Tapi mendingan lu pasang foto-foto yang produk tadi pencapaian apa segala macam. Nanti lama-lama orang kayaknya bagus nih produk, gue coba deh. Iya benar. Udah coba, tagihan beli lagi. Gitu. Jadi lu harus perhatiin waktu, hari apa, jam berapa. Oke? Oke bang. Mantap ya? Mantap sekali. Oke. Kali ini dari tadi awal gue nanya kenapa nih dari gue ibaratnya belum terbuka banget atau gue belum yakin banget buat jualan offline ya. Terus lo ngasih pencerahan gitu ya bang Mar ya. Nggak lalu ngebuka pikiran gue nih kayak ternyata ya kalau kita pikirin mah kedepannya bakal enak, malah bisa jadi jualan offline ini ya yang bakal jadi pemasukan lebih banyak. Iya, lebih banyak, betul. Karena itu tadi tuh. Ya jadi mungkin gua akan mulai jualan offline secepatnya. Bismillah. Jadi jangan takut. Iya. Gitu. Karena udah dikasih juga nih tips dan triknya dari lu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin Bang Umar. Terus udah dikasih tahu juga nih cara jawab
respon-respon customer yang macem-macem kan tuh. Emang aneh-aneh. Iya bang. Intinya kita jadi ini Bang Umar ya, jangan kalah sama jangan mentok gitu Bang Umar ya. Iya, Kalau jangan dapat jawaban tuh. Maka solusi terbaik lu tawarin ke temen dulu. Kalau awal-awal kali ya. Awal-awal, harus awal-awal. Biar belajar juga. Iya. Oke? Oke, Siap ya? mantap. Mantap Kita ya? ketemu lagi. Siap. Di lain kesempatan. Makasih banget. Sama-sama. Makasih banget juga nih buat teman-teman Closement Seller. Semoga sukses selalu. Amin. Dan buat yang mulai jualan offline juga tenang aja nih Bang Umar ya. Kalau awal-awal terima banyak penolakan gitu, tetap jualan aja. Biasa karena aja. Itu jadi pembelajaran juga. Pembelajaran, sebenarnya buat jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Oke, kita tutup dulu Bang Umar ya. Kita pamit dan nanti semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.